Selamat siang yang terhormat Bapak Erik Nugraha, SMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, serta Bapak Asep Imanuddin selaku pembimbing dari PT Dirgantara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sergio Rafael Tilno Mendoza dengan NPM 111227014. Mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil kegiatan magang yang telah saya laksanakan di PT Dirgantara Indonesia, khususnya pada bagian divisi rantai pasok ruangan SC5000 dengan judul Proses Pengadaan Barang Investasi Mesin sampai terbitnya Purchase Order di PT Dirgantara Indonesia. Baik, di sini kita akan mulai dari latar belakangnya. Dalam era dalam dalam era globalisasi dan persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut tidak meningkatkan efisiensi personal dan kualitas produksinya. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur seperti PT Dirgantara Indonesia adalah melalui investasi dalam pengadaan mesin produksi yang canggih dan tepat guna. Proses pengadaan investasi mesin bukan hanya mengangkut aspek teknis, tetapi juga melibatkan proses administrasi, keuangan, dan akuntansi yang terintegrasi secara sistematis dan akuntabel. Sebagai mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP, pemahaman terhadap proses tersebut menjadi penting untuk mengaitkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik nyata di dunia kerja. Praktik magang di PT Dirgantara Indonesia menjadi kesempatan yang berharga untuk mempelajari langsung proses pengadaan investasi mesin hingga terbitnya purchase order PO yang mencakup identifikasi kebutuhan, evaluasi, seleksi vendor, dan pencatatan akuntansi terkait. Melalui kegiatan magang ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami peran fungsi akuntansi dalam mendukung proses pengadaan, mulai dari mulai dari penganggaran, evaluasi biaya, hingga pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pengalaman ini menjadi bekal penting dalam bentuk kompetensi profesional di bidang akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Ini profil perusahaan Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia atau PTDI merupakan perusahaan industri strategis nasional yang bergerak di bidang desain dan manufaktur pesawat terbang. Didirikan pada tahun 1976 oleh B.J. Habibie atau Presiden dengan nama IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Perusahaan ini merupakan pionir industri dirgantara di kawasan Aceh Tenggara pada tahun 2000. Perusahaan melakukan rekonstruksi dan berganti nama menjadi PT DI atau PT Dirgantara Indonesia. Sejak saat itu, PT DI terus mengembangkan produk dan jasanya, baik untuk kebutuhan sipil maupun militer, baik untuk pasar domestik maupun internasional. PTDI dikenal sebagai satu PTDI PTDI dikenal sebagai salah satu produsen pesawat di Asia dengan produk unggul seperti pesawat CN235, NC212I, serta helikopter H225 dan Bell 412 FPI. Selain itu, PTDI menjalankan kerjasama internasional dengan perusahaan seperti Airbus untuk produksi komponen pesawat dan final assembly. Dengan luas fasilitas sekitar 87 hektar di Bandung, PTDI juga menawarkan layanan pemeliharaan pesawat dan mesin MRO, serta pengembangan teknologi pesawat tak berawak UAV. Sini visi misi perusahaan PTDI. Visi misi menjadi menjadi pemimpin menjadi pemimpin pasar pesawat turboprop kelas menengah dan ringan serta menjadi acuan dari perusahaan di antara di wilayah Asia Pasifik dengan mengoptimalkan kompetensi industri dan komersial terbaik. Misi yang pertama sebagai pusat kompetensi dalam industri kedirgantaraan dan misi militer serta untuk aplikasi non-aerospace yang relevan. Yang kedua sebagai pemain kunci di industri global
yang memiliki aliansi strategis dengan industri kedirgantaraan kelas dunia lainnya. Yang ketiga, memberikan produk dan jasa kompetitif dalam hal kualitas dan biaya. Ini struktur organisasi PT Dirgantara Indonesia. Bisa kalian lihat aja dari direktur turun ke direktur keuangan manajemen risiko atau SDM, direktur produksi, direktur niaga teknologi dan pengembangan, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat aja. Aktivitas kegiatan magang, reali- realisasi kegiatan magang. Praktik magang merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengaplikasian ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung di dunia kerja serta memperluas wawasan mahasiswa mengenai industri atau tempat mereka melakukan magang. Pelaksanaan magang dilakukan pada tanggal 10 Maret sampai 10 Juni 2025 di PT Dirgantara Indonesia, tepatnya di Departemen Pengadaan Material Produksi Non-Pesawat Terbang dan Umum. Selama periode tersebut, penulis diberi kesempatan untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang di ruangan SC5000 bagian pengarang investasi mesin. Pengalaman pembelajaran selama menjalankan praktik magang di PT Dirgantara Indonesia atau PTDI pada bagian pengadaan investasi mesin, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan praktis yang tidak saya dapat di bangku perkuliahan. Salah satu pembelajaran utama adalah memahami alur dan proses pengadaan barang investasi, mulai dari perencanaan kebutuhan mesin oleh user, penyusunan dokumen pengadaan, pencarian vendor, hingga proses evaluasi dan membuat kontrak kerja. Saya terlibat secara langsung dalam kegiatan seperti membantu penyusunan dokumen RKS, rencana kerja dan syarat-syarat, membantu membuat dokumen evaluasi penawaran, serta mengarsipkan dokumen pendukung proses standar. Saya juga belajar tentang sistem ERP yang digunakan untuk memproses permintaan barang hingga penerbitan purchase order PO, serta pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pihak seperti antara user, buyer, dan vendor. Pihak yang terlibat dalam pengadaan. Yang pertama, unit, unit pengguna atau user, departemen teknik, produksi atau operasional. Mengidentifikasi kebutuhan mesin investasi berdasarkan kebutuhan operasional atau pengembangan kapasitas. Menyusun spesifikasi teknis awal mesin yang diperlukan. Menyampaikan usulan kebutuhan kepada manajemen. Yang kedua, departemen perencanaan atau anggaran atau perencanaan strategis. Melakukan kajian kelayakan teknis dan finansial atau usulan investasi. Menjelaskan kebutuhan dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP, menyusun justifikasi dan mendukung proses pengajuan ke manajemen. Yang ketiga, divisi keuangan akuntansi, mengevaluasi kesesuaian anggaran, menyusun perencanaan pembayaran atau cash flow untuk investasi, menentukan sumber dana, internal atau eksternal, dan mengklasifikasikan pengeluaran sebagai aset tetap, fixed asset. Yang keempat, divisi pengadaan atau procurement, menyusun request for quotation, RFQ, dan mengedarkan ke vendor, mengkoordinasi proses pengumpulan dan evaluasi penawaran, melakukan seleksi vendor bersama tim teknis dan keuangan, melakukan negosiasi harga dan syarat kontrak, dan menerbitkan purchase order PO. Yang kelima, tim teknis atau komite evaluasi teknis, melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran vendor, memastikan spesifikasi yang ditawarkan sesuai kebutuhan unit pengguna, yang memberikan rekomendasi teknis kepada tim pengadaan. Yang keenam, legal atau hukum perusahaan. Menelaah kontrak pengadaan apakah sudah sesuai dengan kontrak tersebut, memastikan sesuai dengan regulasi internal dan eksternal, melindungi kepentingan hukum perusahaan dalam pengadaan. Yang ketujuh, Dewan Direksi atau Manajemen Puncak, memberikan persetujuan akhir terhadap investasi besar, menyetujui PO dan pengeluaran sesuai kewenangan anggaran, dan mengawasi kesesuaian dengan rencana strategis perusahaan. Yang ke-8, vendor atau penyediaan barang, memberikan penawaran sesuai spesifikasi, melakukan klarifikasi teknis bila diminta serta menyepakati harga, jadwal pengiriman, dan ketentuan lain dalam PO. Kesimpulannya, berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan di PT Dirgantara Indonesia, khususnya proses pengadaan investasi mesin hingga terbitnya purchase order, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama,
Proses pengadaan investasi mesin di PT Dirgantara Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai unit kerja, termasuk user pemohon, Departemen Procurement, tim pengadaan investasi legal, keuangan, dan manajemen. Kedua, alur pengadaan dimulai dari penyusunan dan pengajuan justifikasi kebutuhan (Judge Cap) oleh user, kemudian dilanjutkan dengan analisis teknis dan administratif, permintaan penawaran, review, evaluasi teknis dan komersial, negosiasi harga, hingga akhirnya terbit PO sebagai dasar pemesanan. Yang ketiga, proses pengadaan investasi berbeda dengan pengadaan rutin karena memiliki nilai yang besar, jangka waktu yang lebih panjang, dan risiko investasi yang lebih tinggi, sehingga setiap tahapan membutuhkan validasi dan persetujuan berjenjang. Yang keempat, salah satu tantangan utama dalam pengadaan investasi mesin adalah namanya proses approval dan pengumpulan dokumen pendukung, terutama ketika melibatkan instansi eksternal, misalnya vendor luar negeri, bea cukai, atau lembaga keuangan. Yang kelima, dari kegiatan magang ini, penulis memperoleh pemahaman praktis mengenai pengadaan barang modal, pentingnya koordinasi antara departemen, serta ketelitian dalam menyusun dokumen pendukung pengadaan. Saran-saran berdasarkan pengamatan selama magang, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan. Titik pertama, PT Dirgantara Indonesia disarankan untuk meningkatkan efisiensi proses internal, terutama dalam tahap approval dan review dokumen, misalnya dengan memanfaatkan digital signature atau sistem notifikasi otomatis pada platform ERP. Titik kedua, perlu adanya standarisasi dokumen dan checklist pengadaan investasi, supaya user dan tim procurement memiliki acuan yang jelas dan menghindari kesalahan administrasi yang dapat memperlambat proses. Titik ketiga, komunikasi dan koordinasi antara departemen perlu terus diperkuat, misalnya dengan mengadakan rapat koordinasi rutin antara tim pengadaan, legal, dan keuangan, terutama dalam proyek pengadaan hingga nilai besar. Titik keempat, bagi mahasiswa yang melaksanakan magang, disarankan untuk aktif bertanya dan memahami alur bisnis secara utuh agar dapat menghubungkan teori yang dipelajari di perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan. Sekian, terima kasih dari saya. Ini presentasi magang saya. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai proses pengadaan barang investasi mesin sampai terbitnya di purchase order di PTDI. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh karyawan di ruangan SC5000 atas bimbingan, bantuan, dan kerjasamanya yang telah diberikan 3 bulan terdekat ini. Sekian, terima kasih.